dengan bersama-sama membaca basmalah. Baik, sore hari ini Sepertinya terkendala jaringan. Ya, Ibu Ustazah Evi bisa diulangi ya. Tadi sempat terkendala jaringan jadi terputus. Instruksi terakhirnya apa itu? kami persilakan kepada Ustadz Joko untuk memberikan sambutan pada sore hari ini dalam acara webinar pemanfaatan portal rumah belajar dalam platform Merdeka Mengajar. Kepada Ustadz Joko kami persilakan. Baik, terima kasih, syukran Ustazah. Mohon maaf tadi terputus jaringannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Ibu Rizky sebagai duta rumah belajar ya, Provinsi Kalimantan Timur, narasumber kita Ustadz Asnawi dan juga Ustadzah Siti Rohmah, Kepala Sekolah SDT 1, beserta seluruh Ustadz SDT Darussalam 1, kemudian Ustadz Wahyu Pramono, Kepala Sekolah SDT 2 Darussalam, beserta seluruh jajaran Ustadz di SDT 2 Darussalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita terus menimba ilmu, terus mengasah ilmu. Tidak berhenti kita belajar di tengah berbagai kesibukan yang kita. Mungkin masih ada yang baru nyampe di rumah ya, dan beberapa saya perhatikan masih di sekolah ini ya. Alhamdulillah. Yang pertama, kami mewakili Yayasan Pembina Muslim Darussalam tentu memberikan apresiasi kepada Ustadz Asnawi yang sudah melangkah sejauh ini gitu ya, untuk ikut mendukung program-program pemerintah ini di beragam rumah belajar maupun PMM ya. Mudah-mudahan semakin apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah, tentu kita sebagai yayasan yang salah satunya kita mengelola pendidikan, kita mensupport, dan juga memang seperti itu sunatullahnya kita terus belajar mengasah berbagai keterimbangan kita gitu ya. Harus tidak berhenti belajar, tidak pernah puas belajar dan belajar dan belajar. Karena memang hakikatnya seperti itu. Perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kita kemarin 2 tahun COVID gitu ya, yang begitu mendisrupsi seluruh kehidupan kita, sehingga kita sebagai pendidik diharapkan terus belajar gitu ya. Alhamdulillah ini ada program dari pemerintah yang sangat bagus, dan Ustadz Asnawi bisa sebagai salah satu narasumber kita, sehingga nanti harapannya juga seluruh ustadz-ustadzah di SDT Darussalam nanti bisa mengembangkan fasilitas ini. Gitu. Alhamdulillah, salawat serta salam semua tetap terus kepada baginda Rasulullah SAW, beserta seluruh sahabat kerabat dan juga para pengikutnya. Ibu Rizky, Ustadz Asnawi dan juga seluruh ustadz-ustadzah, harapannya kita terus kita terus memperbaiki diri kita dan juga seluruh kita berkolaborasi gitu ya, seperti mana tagline-nya ya. Kolaborasi gitu ya, bekerja sama gitu ya, saling bekerja sama, sehingga setiap problematika yang ada di anak-anak itu kita bisa pecahkan bersama-sama. Sehingga setiap saat tentu tantangan kita semakin besar gitu ya, semakin besar. Ketika dulu 2 tahun mungkin anak-anak itu sudah nyaman pakai HP masing-masing gitu ya. Sekarang anak-anak harus kita paksa lagi mereka belajar offline seperti itu, sehingga nanti ini memerlukan memerlukan tantangan tersendiri buat kita.
kalau anak-anak sudah memegang HP kan mereka kadang-kadang lupa dengan yang lain gitu ya. Maka harapannya kita para pengajar di SIT Darussalam terus menjadi yang terdepan di dalam mensikapi perubahan-perubahan ini yang positif tentunya. Baik, mungkin itu pesan dari kami. Tentu kami mewakili dari yayasan mensupport apapun yang masuk yang positif yang dikeluarkan pemerintah dan juga para guru-guru kita semuanya kita support full sehingga ke depan kita bisa memberikan pelayanan terbaik buat anak didik kita, buat orang tua kita, buat orang-orang di sekeliling kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik seperti itu. Baik, mungkin itu. Terima kasih sekali lagi, apresiasi buat Ustaz Asnawi dan juga seluruh tim. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair kepada Ustaz Joko yang sudah memberikan sambutan pada sore hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Rizky Ufia Rifaatul Jannah untuk memberikan sambutan sebagai Duta Rumah Belajar Kaltim 2021 kepada Ibu Rizky Ufia. Kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Mohon maaf saya terbiasa Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Nasi Padang di siang hari, nasi maut di waktu malam. Ustadz Ustazah yang saya hormati, izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko selaku Badan Pengembangan Usaha SIT Darussalam. Yang terhormat Ibu Siti Rohmah SPT selaku Kepala SDIT 1 Darussalam. Yang terhormat Bapak Wahyu Pramono Eskom selaku Kepala SDIT 2 Darussalam. Yang terhormat Bapak Asnawi selaku Sahabat Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 yang mana juga akan menjadi narasumber pada hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Ustadz Ustazah peserta yang telah meluangkan waktu ya, walaupun ini sebenarnya baru pulang dari madrasah, dari sekolahnya, kemudian masih menyempatkan waktu untuk ikut belajar dan berbagi bersama pada webinar pemanfaatan platform rumah belajar dan portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Oke, Ustadz Ustazah yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini saya dapat bertemu dengan Ustadz Ustazah pada Darsa Bersinar. Nah, ini sebenarnya nama baru ya. Saya tuh lupa bertanya kepada narasumber kita pada hari ini, Pak Asnawi, Darsa itu apa ya begitu. Nah, tetapi sepengetahuan saya, mohon maaf jika saya salah, mungkin nanti bisa diperbaiki ya, dikoreksi ya, Ustadz Ustazah ya. Menurut saya, dari sepengetahuan saya, Darsa itu jika di dalam bahasa Jawa berarti kehendak. Nah, dikaitkan dengan program ini berarti ada kehendak ataupun kemauan dari Ustadz Ustazah untuk memancarkan kebaikan-kebaikan terutama dalam hal pendidikan. Seperti semangat belajar, berbagi dan berkolaborasi walaupun telah lelah mungkin ya, pusing kepala dari sekolah dengan berbagai macam tanggung jawab, insya Allah akan menjadi pahala ladang amal untuk kita semua. Selain itu, yang saya ketahui Darsa itu ada juga di bahasa Sangsekerta yang berarti tauladan atau contoh. Nah, harapan saya Ustadz Ustazah yang mengikuti kegiatan pada hari ini menjadi contoh ya untuk rekan-rekan lainnya, untuk Ustadz Ustazah lainnya yang mungkin belum berkesempatan hadir pada hari ini. Nah, itu sepengetahuan saya mengenai Darsa. Adapun misalnya ada maksud lain di belakang Darsa Bersinar ini, yang dimaksud dari Darsa Bersinar ini, saya yakin pasti Pak Asnawi nih yang pemberi nama Darsa Bersinar pasti memiliki tujuan baik untuk Kutai Timur, khususnya untuk Bapak Ibu di SDIT Darussalam. Ustadz Ustazah yang terhormat, saya merasa sangat bangga ini masih dipercaya oleh rekan saya Pak Asnawi untuk
terus berbagi untuk menjadi bagian dari proses beliau. Saya berharap semoga semangat beliau ini dapat menular ya, dapat menjadi pacuan untuk ustadz-ustadzah lainnya, sehingga semangat beliau ini tidak akan pernah luntur, bahkan semakin berkobar ya setiap harinya, walaupun misalnya program pembelajaran berbasis TIK ini telah berakhir. Ustadz-ustadzah yang saya hormati, pada hari ini ustadz dan ustadzah akan mengenal lebih dekat tentang dua fasilitas dari Pusdatin Kemdikbudristek yang gratis untuk diakses. Yang pertama akan ada portal rumah belajar, yang mana ini sudah ada dari tahun 2011, berisi berbagai fitur, entah itu fitur utama maupun pendukung. Nanti lebih jelasnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya Pak Asnawi, yang mana fitur-fitur tersebut tentu sangat kekinian. Nah, apa-apa saja kekiniannya yang mungkin beberapa fitur tersebut dapat langsung diterapkan nih besok hari, yang mana ya contohnya ya Ustadz Ustadzah ya, di dalam kehidupan kita tidak dapat memungkiri misalnya siswa-siswi kita ada yang terlalu sibuk dengan handphonenya, bermain game dan segala macamnya. Maka di fitur rumah belajar ini akan ada solusi yang menarik. Nah, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya. Dan kemudian selain portal rumah belajar juga akan ada platform Merdeka Mengajar yang juga diberikan gratis oleh Pusdatin Kemdikbudristek yang dapat diakses ya oleh kita semua. Apalagi platform Merdeka Mengajar ini sekarang lagi naik daun, lagi happening nih, apa-apa kita kaitkan dengan portal rumah belajar. Nah, saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengetahui apa itu platform Merdeka Mengajar, terus akan dijelaskan lebih detail lagi, lebih jelas lagi, dan mungkin Bapak Ibu ada memiliki pertanyaan, misalnya tentang rencana aksi, dan segala macamnya, nanti bisa langsung berdiskusi, saling berbagi. Jadi nanti narasumbernya tidak hanya Pak Asnawi saja, mungkin ada yang mau berbagi pengalaman, juga sangat diperbolehkan tentang penggunaan portal rumah belajar ataupun platform Merdeka Mengajar. Nah, terkait hal tersebut dari berbagi pengalaman itu, saya harap Bapak Ibu sama-sama bersemangat dengan narasumber kita, karena sepengetahuan saya hari ini Pak Asnawi sudah ada 2 kegiatan ya. Terus bersemangat, Bapak Ibu juga mungkin setelah ini besok hari ada rekan yang tidak hadir hari ini bisa berbagi. Kemarin Pak Ustazah, mohon maaf Pak Asnawi Ustadz Asnawi mungkin mau kemarin berbagi tentang ini loh, tentang edu game, ada augmented reality dan segala macam, menarik sekali loh, misalnya gitu. Wah, gimana itu misalnya? Nah, sahabat Ustadz Ustazah bisa juga membantu saling belajar, saling berbagi dengan Ustadz Ustazah lainnya. Dan satu yang saya tekankan, contohnya portal rumah belajar itu sebenarnya tidak hanya untuk guru loh Bapak Ibu, bisa untuk siswa bahkan masyarakat umum. Siapa tahu rekan Ustadz Ustazah ada yang ikut apa itu namanya, kalau misalnya saya lupa apa itu Pak Asnawi, kalau kita tidak sekolah kemudian mengambil paket. Ya, misalnya mengambil paket itu juga ada tersedia di rumah belajar. Nanti Bapak Ibu bisa eksplor lebih lanjut. Jika misalnya rekan saya Pak Asnawi mungkin karena keterbatasan waktu tidak dapat menjelaskan semuanya. Baik, Bapak Ibu semua mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Izinkan saya menutup dengan sebuah pantun kembali. Burung enggang terbilang langka, patut dijaga, dipelihara. Bapak Ustadz Ustazah hebat dimanapun berada, mari berkolaborasi memajukan pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah, keren banget ya. Diawali dengan pantun dan diakhiri pun juga dengan pantun, keren. Ya, berikan aplaus pada Ibu Rizky Lutfi Rifatuljan. Syukran, jazakillah kepada Ibu Rizky. Baik, Ustadz-Ustazah, sebelum kita masuk pada materi ini, dimohon untuk semua tangannya nanti bentuk seperti ini ya. Kita dokumentasi dulu nih sebelum masuk materi inti ya. Bisa ya Ustadz-Ustazah semuanya? Ya, jadi model ini kayak rumah ya.
3. Namanya saya rumah ya, rumah portal pemanfaatan portal belajar. Jadi modelnya seperti ini. Baik, kita mulai semuanya ya Ustaz Ustazah. Kameranya mungkin dinyalain semua ya. Kameranya oh, ya. Semua kameranya di komentar ini semua kelihatan ya. Bacanya ya. Baik. Ustaz Asnawi siap ya Ustaz ya. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya next. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, langsung masih. Baik, langsung saja ya kita masuk pada materi kita pada sore hari ini, sahabat rumah belajar, lebih pengobatan rumah belajar dalam platform Merdeka Mengajar. Kepada Ustaz Asnawi kami persilahkan. Ya, terima kasih jazakillah Ibu Evi yang sudah luar biasa ya membantu saya jadi host meskipun saat ini lagi hamil besar ya. Sepertinya nampak uyuh ya. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Joko selaku Badan Pengembang Usaha SIT Darussalam, yang saya hormati Ibu Rizky Ulfia yang setia mendampingi saya di kegiatan-kegiatan seperti ini selaku DRB ya, Duta Rumah Belajar Kaltim 2021. Yang saya hormati Ustazah Siti Rohmah selaku Kepala Sekolah SDIT 1 yang menyempatkan hadir hari ini, dan Ustadz Pram selaku Kepala Sekolah SDIT 2 Darussalam, dan Ustazah SD 1 dan SD 2 yang berkenan hadir hari ini. Dan alhamdulillah, hamdan syukurillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya, semoga Ustaz-Ustazah yang hadir saat ini masih diberi kekuatan ya dan semangat, karena habis dari pulang sekolah masih diminta untuk belajar bersama di kesempatan Zoom ini. Ya, sebelum saya mengawali ke materi inti, saya mau menanyakan ini. Untuk SDIT 1, SD 2 yang sudah menggunakan IKM SD berapa ya? Yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka? 1, 2. Dari 4. Kalau nggak semuanya. Oh, nggak semuanya ya. Oh iya. Oke, baik. Untuk materi awal saya awali dari PMM saja ya, Ibu Evi ya. Untuk portal rumah belajarnya di belakangan nanti. Ya. Ke-mute Ustadz Asnawi suaranya. Oh, cek. Oh iya. Ya, ya, tunggu bentar, izin share cari materinya. Tadi baru selesai nih ngisi di zona 2 ini. Kebetulan Bapak Kabit Pak Uut yang jadi keynote speaker tadi. Ya. Ya, kayaknya komputernya agak nampak lelah ini. Lo buka PowerPoint kok lambat. Ya, oke. Mana ya, kok tidak tampil ya? Oh ya, ini. Oke. Ya, mungkin sudah banyak ya SD 1, SD 2 yang sudah melaksanakan webinar-webinar atau mengikuti webinar-webinar tentang platform Merdeka Mengajar ya. Pasti sudah sering. Dan hari ini saya izinkan saya berbagi kembali untuk mengingat atau merefresh kembali seperti apa sih platform Merdeka Mengajar itu, seperti apa sih, sejauh mana kita mengambil kebermanfaatan platform tersebut.
Ya, tidak usah perkenalan diri ya. Saya mau tanya ini, saya sebenarnya mau polling. Di SD1 dan SD2 yang sudah menginstal PMM itu sudah banyak atau masih sedikit? Silakan mungkin raise hand ya atau chat room. Ustazah Siti sama Ustadz Pram sudah banyak ya yang menggunakan PMM? PMF apa tuh? Platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar. Sepertinya ada, Ustaz. Cuma jumlahnya itu yang masih belum ini. Oh begitu ya. Oh ya, ya baik. Ya, Platform Merdeka Mengajar ini merupakan salah satu produk yang Pusdatin Kemdikbudristek yang sebagai salah satu program implementasi kurikulum saat ini. Jadi harapannya semua sekolah itu guru-guru itu pendidik dan tenaga pendidik sudah memahami tentang penggunaan dari Platform Merdeka Mengajar ini. Untuk Platform Merdeka Mengajar ini saya singkat PMM ya biar lebih simpel ya. PMM ini dikhususkan hanya untuk pendidik dan tenaga kependidikan, bukan untuk siswa seperti itu. Nah, Platform Merdeka Mengajar ini membantu guru ya untuk mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum merdeka. Ya, mungkin dari SD1 atau SD2 yang sudah menerapkan kurikulum saat ini yang mungkin masih bertahap ya, karena kementerian tidak mewajibkan ya sekolah-sekolah itu atau pendidikan untuk mewajibkan untuk menggunakan kurikulum merdeka. Ada yang mana diberikan 3 kategori dalam penggunaan IKM ini, yang mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Kalau SD1 sudah menggunakan mandiri yang mana, Ustadz? Ustazah Siti, mandiri berubah atau mandiri berbagi? Mandiri berubah, Ustadz. Berubah ya, oh yang tengah ya. Mandiri berubah ya, jadi masih 50-50 ya. Jadi kalau yang mandiri berbagi sudah full menggunakan kurikulum merdeka. Kalau SDT 2, Ustadz Pram? Sama, Ustaz. Masih ya, oh, oke. Ya, baiklah. Iya, mantap sekali. Ya, harapannya setelah pelatihan ini, jadi saya infokan lagi, PMM ini bukan hanya untuk sekolah penggerak atau guru penggerak, tapi untuk semua pendidik yang ingin sekali untuk belajar atau berkarya atau juga ingin mengajar itu bisa menggunakan PMM. Pastinya untuk bisa mengaplikasikan PMM ini harus memiliki akun belajar ID. Nah, kalau ada ustadz-ustadzah yang belum mengaktifkan akun belajar ID ataupun belum punya, segera minta adminnya untuk dibuatkan akun belajar ID. Maksudnya bukan admin yang membuat, tapi meminta kepada pusat untuk dibuatkan akun belajar ID. Karena harapannya akun belajar.id ini menjadi SSO ya, single sign on. Sepertinya sudah bisa untuk sinkronisasi dengan SIMPIKABI kita sudah bisa. Karena harapannya kalau sudah merata, penggunaan akun belajar ID akan mudah dalam penerapan dalam implementasi kurikulum saat ini seperti itu. Jadi saya sarankan guru-guru ya dimanapun berada harus segera mengaktifkan akun belajar.id seperti itu. Nah, ada 3 poin penting di PMM ini. Belajar, mengajar, dan berkarya. Seperti apa sih aplikasi ini kok ada 3 poin penting yang dicanangkan oleh Pusdatin. Seperti apa sih belajarnya itu? Seperti apa mengajarnya? Seperti apa berkaryanya? Nah, belajar di sini itu berarti disediakan menu di PMM itu pelatihan mandiri dan video inspirasi. Jadi sebagai guru bukan hanya mengajar, tapi juga belajar. Belajar untuk apa? Karena untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau kita berhenti, ya sebagai guru berhenti untuk belajar, akan stuck di suatu titik, maka akan kesusahan untuk mengikuti zaman. Dan implikasinya kepada peserta didik kita yang akan hasil yang akan kita dapatkan tidak sesuai yang kita harapkan. Di belajar ini, di PMM ini disediakan pelatihan mandiri dan video inspirasi. Yang mana pelatihan mandiri itu guru dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri. Jadi sekali lagi, PMM ini gratis. Nah, seperti itu satu saja ya. Kemudian video inspirasi. Di menu video inspirasi itu guru bisa mendapatkan beragam video inspiratif untuk mengembangkan diri dengan akses tidak terbatas. Di fitur video inspirasi ini disediakan video-video inspirasi ya. Ada juga tutorial pendidikan, ada juga semacam pokoknya yang menginspirasi para pendidik dan tenaga pendidikan yang langsung videonya itu dibuat oleh
Kemendikbudristek, dari Kemendikbud ataupun dari stakeholder yang sudah melalui proses kurasi dari Kemendikbudristek. Jadi di fitur video inspirasi itu bukan video-video guru-guru yang apa ya seperti kita langsung upload, bukan, tapi sudah resmi dari Kemendikbud. Nah, mengajar di sini maksudnya apa? Di PMM disediakan untuk kita untuk mengajar. Ini mohon maaf ini kucek-kucek mata ya, kayak kepanasan lihat laptop dari tadi. Mengajar di sini disediakan perangkat ajar dan asesmen murid, di mana di menu perangkat ajar sudah lebih dari 2.000 referensi ya perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka. Nanti setelah ini slide-nya saya bikin pendek ya, setelah ini langsung saya praktekkan melalui HP saya nanti. Kemudian di asesmen murid. Nah, asesmen ini bersifat diagnostik, analisis diagnostik, di mana asesmen ini hanya digunakan untuk menganalisa kemampuan atau kompetensi siswa-siswi kita dari kompetensi numerasi dan literasinya. Jadi setelah kita melakukan asesmen murid, misal ada guru A melakukan asesmen murid seperti itu, jadi bisa menganalisa, oh ini si A ini kemampuan numerasinya sudah cakap atau perlu intervensi khusus. Jadi fungsinya di asesmen murid seperti itu. Nah, teknis melakukan asesmen itu seperti apa nanti setelah ini, Ustaz. Kemudian berkarya. Nah, berkarya ini berarti semua guru-guru yang ada di Indonesia bisa melakukan dokumentasi hasil karyanya dan diupload di karya di PMM. Nah, pastinya kalau kita ingin mendokumentasikan dan diupload di PMM, kita harus memiliki akun apa? Akun belajar ID. Sehingga hasil karya kita itu bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain. Kalau sudah dipakai sama guru-guru lain, maka dari itu akan menjadi amal jariah buat kita sendiri. Seperti itu Ustaz-Ustazah ya. Oke, bagaimana cara mengakses untuk PMM? Ini ada dua. Melalui aplikasi Google Play Store atau langsung ke websitenya guru.kemdikbud.go.id. Nah, kita nggak perlu hafal sih untuk domain apa ya, domain untuk Merdeka Mengajarnya. Cukup saja di Google Search-nya ketik Merdeka Mengajar, itu sudah masuk di urutan pertama, Ustaz-Ustazah. Jadi tidak usah menghafal guru.kemdikbud seperti itu, tidak perlu. Nah, kalau kita menggunakan gawai kita bisa menginstal ya lewat Play Store. Untuk di iPhone belum ada sepertinya karena masih proses pengembangan ya. Oke, mungkin itu untuk slide-nya. Setelah ini saya langsung praktek saja lewat HP. Ya, mungkin ada pimpinan-pimpinan kita, mungkin ada yang siap-siap ke Jakarta ya. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Ya, mari gunakan platform Merdeka Mengajar untuk mengajar, belajar, berkarya lebih baik dalam mewujudkan profil Pancasila. Oke, ini cukup untuk slide ininya ya. Oke, selanjutnya izin share. Jadi saya akan langsung praktek ya tentang penggunaan PMM-nya. Ya, apakah sudah tampak? Ya, kelihatan ya? Ya. Oke. Ya, ini di tampilan HP ya, saya sudah menginstal. Kalau belum menginstal silakan pergi ke Play Store ya. Oke. Ini saya mulai dari awal ya, tidak login ya. Nah, di PMM ini Ustazah ada dua jenis login. Kita bisa tanpa login untuk mengakses PMM, ada juga yang harus login. Menu mana yang tidak perlu login? Menu yang tidak perlu login itu ada di video inspirasi, kemudian info terkini yang di bawah itu, ada juga di bukti karya. Tetapi di bukti karya itu hanya di eksplorasi, Ustazah. Nah, di eksplorasi itu hanya kita, ini kan keadaan tidak login saya, tidak menggunakan akun belajar ID. Tapi kalau kita ingin membuat karya, itu harus login terlebih dahulu, seperti itu. Video inspirasi juga tanpa login, kita bisa mengakses semuanya. Ini ada
info dikurasi oleh Ditjen GTK Kemdikbudristek. Jadi video-video inspirasi ini yang sudah melalui kurator-kurator yang sudah dipercaya oleh Kemendikbud seperti itu. Nah, kemudian kita login ya, biar kita maksimal dalam penggunaan ini. Masuk dengan menggunakan akun Belajar ID ya. Ya, ini sudah login ya. Oke, kita awali ya, kita awali dari video inspirasi. Ustadzah, kalau kita ingin hanya sekedar melihat, silakan ini ada video-video inspirasi dari Kemdikbud ya. Ada tentang panduan platform mengajar. Mungkin setelah sesi ini, Ustadzah ingin mengingat kembali, ingin belajar kembali tentang PMM, silakan akses di video inspirasi ini ada. Panduan-panduan platform Merdeka Mengajar. Di sini juga lengkap. Ada juga mengenal rapor pendidikan, ada juga rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan. Ini semua dalam bentuk video. Nah, silakan nanti bisa diakses ya. Kemudian kita ke pelatihan mandiri. Nah, pelatihan mandiri ini yang dimaksudkan dengan belajar. Karena hashtag dari PMM itu belajar di mana saja dan kapan saja. Gitu. Itu hashtag dari PMM. Nah, jadi kita bisa melakukan pelatihan mandiri, Saudara. Jangan khawatir, setiap pelatihan ini sudah terekam ke Kemdikbud dan akan mendapatkan sertifikat setiap pelatihan. Nah, ini paling bawah ini ada belum tersedia sertifikat ya. Jadi Ustadzah bisa mulai kalau belum mulai sekarang mungkin besok langsung lanjutkan ya. Mungkin diawali dari topik Merdeka Belajar di sini ya. Tidak usah khawatir Ustadzah membosankan, tidak, karena di setiap modul ini isinya bukan kita harus membaca tidak, tapi isinya itu video. Nah, di sini sudah disediakan video di sini saja ya. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Nah, ketika dibuka itu keluarnya adalah video saja. Nah, kemudian setelah menonton modul video itu baru kita melakukan latihan pemahaman. Kerjakan saja Ustaz ya. Oke, karena saya tidak ingin saya keluar ya. Oke. Apa peran saya sebagai guru? Bisa disimak kembali videonya di sini, kemudian latihan pemahaman lagi. Sampai nanti syukur-syukur kalau ada mungkin satu guru atau guru yang sudah menyelesaikan latihan mandiri itu dan mendapatkan sertifikat. Masya Allah, itu keren sekali. Ya. Itu untuk pelatihan mandiri. Ya. Oke, selanjutnya kita ke bukti karya. Nah, tadi kalau tidak login yang hanya bisa terlihat di sini, Ustazah. Ini bukti karya ya, bukti karya para guru se-Indonesia ya yang sudah mendokumentasikan hasil praktik baiknya atau bukti karya berupa hasil proyeknya bisa diupload di mana? Di PMM. Tapi uploadnya bukan langsung di PMM, tapi harus ke kanal YouTube sendiri, kemudian linknya di-embed ke PMM. Nah, mungkin sudah paham ya cara mengupload. Tapi di sini saya hanya sampaikan sedikit. Nah, ini kalau ingin mengupload karya kita berupa bahan ajar atau praktik baik atau best praktik di kelas bisa melalui PMM ini seperti itu. Kemudian ada komunitas. Nah, komunitas ini berguna ketika kita ingin berbagi dan berkolaborasi atau lebih fokus dalam ingin mengadakan komunitas tertentu ya. Misal kalau kita KKG IPA misal ya, KKG IPA kelas 5. Kita cek saja di sini apakah sudah ada KKG IPA. Nah, di sini tingkatan Kalimantan Timur misal. Search saja. Nah, belum ada berarti KKG IPA atau MGMP IPA. MGMP IPA. Belum ada sini, tingkat SD. Misal SMP. Nah, ini tingkat SMP misal ada ya. Kalau tidak ada, kalau belum ada MGMP-nya atau KKG-nya di sekolah, silakan hubungi ketua MGMP-nya untuk bisa membuat komunitas di PMM seperti itu. Apa sih isinya di grup itu, di komunitas itu? Nah, ketika kita mengikuti salah satu atau beberapa komunitas di PMM itu akan kita mendapatkan info. Apabila mungkin ada pertemuan tatap muka, sosialisasi tentang kurikulum merdeka atau apapun itu bisa kita cepat mengetahui hal seperti itu. Coba kita ikuti. Ya. Kita berhenti ya, gitu. Ikuti saja Ustaz, semua komunitas yang ada.
Oke, nah sekarang ke asesmen murid ya. Nah, asesmen murid ya. Saya mau tanya, apakah sudah ada yang pernah melakukan asesmen ini di PMM? Kira-kira sudah ada? Ya, Ustadz. Teman-teman sudah ini, Ustadz, sudah mengakses itu, mengumpulkan. Kemarin ada ini apa namanya? Tugas-tugas yang diminta oleh dalam itunya, dalam apa namanya, dalam portalnya. Tapi kalau yang untuk ini belum ya? Belum. Oke, ya. Ini kalau ada Ustazah ingin melakukan asesmen kepada murid tertentu atau kelas tertentu, bisa di sini caranya seperti ini. Misal ini ya, ini kan berfase ya, karena sudah di IKM ada fase-fase. Tidak usah khawatir untuk fase A itu kelas apa, kalau bisa lupa ya. Fase B itu kelas apa. Di sini sudah ada keterangannya. Misal saya ingin melakukan asesmen di fase B, kelas 3 sampai kelas 4. Misal guru kelas 4 misal ya, pilih aja terapkan. Nah, terus untuk mata pelajarannya apa? Kompetensinya apa? Numerasi atau literasi? Kita milih literasi misal. Literasi langsung terapkan. Nanti di sini ada dua. Teks informasi dan teks sastra. Itu. Oh, saya ingin membagikan teks informasi saja. Kita klik seperti ini. Nah, di sini ada keterangan untuk soalnya. Kalau ingin melihat soalnya tinggal diklik daftar soal, Ustaz ya. Daftar soal, baru kita bisa cek-cek dulu. Nah, oh seperti ini soalnya ya. Seperti ini. Kayaknya ini pas ini untuk asesmen ini untuk anak saya kelas 4. Ingat sekali lagi, asesmen yang di PM ini bukan untuk mencari nilai Ustaz ya, hanya untuk mendiagnosa kemampuan siswa tertentu seperti itu. Atau memang ingin serentak di satu kelas boleh seperti itu. Nah, oke, misal ini sudah cocok. Ada 10 soal 45 menit. Nah, ingat, kemudian kita share Ustaz ya. Share-nya itu jangan menggunakan ini ya, gambar titik 3 paling pojok kanan atas. Jangan ini Ustaz sudah. Meskipun kita klik nanti muncul seperti ini, jangan, tidak disarankan. Ya. Kenapa tidak disarankan? Ketika kita menggunakan link ini yang di atas itu, kita share ke grup, sedangkan kita memiliki 5 kelas misal. Hasilnya itu akan campur aduk Ustaz. Jadi kita tidak bisa ini kelas berapa seperti itu. Nah, tidak disarankan untuk itu. Nah, caranya yang paling bawah ini ada gunakan asesmen ini ya. Kita klik di situ. Nah, ada dua jenis Ustaz, online maupun offline. Pasti sudah tahu ya kalau offline itu kita unduh, kita cetak juga, terus kita bagikan ke siswa. Tapi kekurangannya ketika offline, analisanya kita harus manual, tidak otomatis ke PMM seperti itu. Biar kita simpel ya, pakai secara online. Jadi analisanya itu langsung kita dapatkan di PMM ini. Ya, kita coba praktikkan online. Kita klik, kemudian lanjut. Nah, ini kan kelas yang sudah saya buat. Misal Ustazah siapa ya? Ustadz Hadi misal ya, mengajar kelas 8, 4 kelas misal. Sudah buat kelas seperti ini. Saya ingin melakukan asesmen ini ke kelas 8D. Klik saja kelas 8D. Kemudian lanjut. Nah, ketika lanjut ada konfirmasi Ustaz ya. Satu link itu waktunya 3 hari, 3 kali 24 jam. Jadi setelah itu sudah enggak berlaku. Disconnect. Bentar ya. Nah, setelah 3 jam, kelihatannya. Ya, mana tadi? Ya, setelah 3 jam itu akan terlock. Maksudnya tidak berfungsi sudah linknya itu. Baru buat tautan. Nah, di sini baru kita salin. Kalau kita memiliki grup di Telegram, kita klik salin saja. Kalaupun langsung di WhatsApp, kita langsung ke WhatsApp. Jadi hasil dari analisa ini akan terkumpul di kelas 8D saja. Seperti itu. Jadi kita bisa fokus. Misal juga saya ingin melakukan assessment. Nah tadi. Fase di kelas ya ini. Literasi. Nah, misal gini ya, gunakan seperti ini. Online langsung ya. Kemudian kelasnya belum buat.
Nah, kalau kelasnya belum buat, Ustazah, karena tidak di depan itu tidak ada menu untuk buat kelas. Jadi lewat sini saja. Jadi gunakan assessment ini, bagikan online, lanjut. Kemudian di bawah ini buat kelas baru di situ buat saja kelas. Nah, buat saja kelas dulu lengkap, kelas 1 Toih misal. Nah, karena setelah buat kelas itu tidak bisa dihapus ya, tapi hanya bisa diganti namanya. Kelas 1 Toih tahun ajaran 2022. Simpan. Nah, baru muncul di sini. Seperti itu ya cara membuat kelasnya. Jadi melalui dipancing dulu melalui assessment itu. Karena di menu awal itu tidak ada membuat kelasnya. Bagaimana hasilnya, tampilan hasil ketika kita sudah melakukan assessment itu. Di bawah itu kan ada AKN kelas saya. Kita klik di sini. Nah, ini yang sudah kita bagikan. Teks informasi, ini jam ini ada waktu kadaluarsanya. Belum ada yang mengumpulkan. Nah, ini saya coba kemarin ya. Ini kelas 8A. Kompetensi bilangan. Numerasi yang saya assessmentkan. Kita klik di sini. Kelihatan di sini 3 murid sudah dinilai. Nilainya seperti ini, nilainya 4. Mana? Ya. 3 murid sudah dinilai. Nah, bagaimana analisisnya? Nah, lihat di sini analisis kelas. 2 murid perlu intervensi khusus. Nah, jadi kelihatan, oh berarti murid ini untuk numerasinya masih perlu intervensi. Nah, seperti itu. Jadi ada analisanya, Ustazah. Kemudian ini murid ini belum ada ini. Nah, satu murid sudah termasuk cakap. Jadi ada analisanya. Tapi beda lagi kalau harapannya sih ketika kita membuat assessment ini linknya dibagi ke grup, sampaikan ke orang tua, tolong usahakan anaknya yang mengerjakan sendiri tidak dibantu oleh orang tuanya. Jadi benar-benar efektif dan langsung mengena ke sasaran seperti itu, Ustazah. Itu untuk yang assessment murid. Nah, sekarang yang terakhir. Nah, perangkat ajar. Ini juga sangat penting ya. Perangkat ajar, misal kita ingin mencari modul atau bahan ajar. Fase kalau nggak salah IPAS itu hanya sampai fase C ya. Fase B ya kalau nggak salah IPAS. Ya, kita cari IPAS di sini ya. Sampai fase B, IPAS. Cari perangkat ajar. Nah, di sini sudah ada. Perangkat ajarnya di sini bisa di-download infografis. Nah, bisa di-download di sini. Langsung unduh seperti itu. Atau ingin menyimpan terlebih dahulu. Membuat folder, tinggal ini ya, yang gambar ini. Yang apa ini? Enggak kelihatan ya. Gambar pita bawah. Nah, kita klik yang itu, nanti bisa buat folder baru atau langsung di-download boleh. Unduh perangkat ajar. Oke, itu untuk modul. Nah, kita ke fase C misal. Cek apakah IPAS. Oh iya. IPAS ya. Apakah ada mapelnya? Ada modulnya? Iya. Jadi IPAS itu sampai fase C ya. Oke, seperti itu ya. Kalau kita ingin cari buku bisa langsung seperti itu caranya. Pilih fasenya, fase B kelas 3 sampai kelas 4, pilih mapelnya mungkin bahasa Inggris. Oke. Cari perangkat ajar. Nah, ini bahasa Inggris untuk kelas 3 dan 4. Mau filter lagi, klik aja kelas 4. Mau filter lagi, klik aja kelas 3. Nah, kelas 3 belum ada berarti. Berarti yang di sini hanya kelas 4. Ini itu bahasa Inggrisnya. Langsung diunduh Ustaz ya bukunya dalam bentuk PDF. Gampang sekali jadi untuk mencari bahan ajar di PMM ini. Ada modul project juga. Ya. Mungkin itu untuk PMM. Silakan Ustazah segera download PMM-nya dan login menggunakan akun Belajar ID. Nah, oke, cukup sekian untuk PMM-nya. Apabila ada yang mau ditanyakan tentang PMM, silahkan. Kalau saya bisa jawab, langsung saya jawab. Kalau belum bisa, saya tampung dan saya sampaikan ke pakar. Ya, selanjutnya saya serahkan ke host sebelum lanjut ke materi berikutnya. Kalau ada yang ditanya, silakan raise hand, Ustaz. Ustaz Epi. Epi sepertinya.
Oke, ada yang ditanyakan? Mungkin langsung saja ya. Ustaz, silakan tanya tentang PMM. Ini yang nggak tanya ini apakah sudah paham atau sudah sering melaksanakan atau sudah PMM ini sudah lama menginstal? Oh ya, ini Ustazah Dwi Januar, silakan Ustazah Dwi. Ya. Ustadz mau tanya, itu untuk apa namanya asesmen penilaian siswa yang soal-soal tadi itu memang hanya sedikit soalnya atau kita bisa membuat, Ustadz? Kalau yang di assessment ini ya tidak bisa Ustadz dari sananya gitu. Ya ya. Oke, syukron Ustadz. Ya, Afwan. Ada lagi? Ayo, PMM. Apakah sudah memiliki akun belajar ID semua? Sudah, Ustadz. Sudah. Apakah sudah login? Sudah. Ya. Sudah. Ya. Apakah ada yang mungkin lupa passwordnya atau nggak login atau seperti apa? Bagaimana cara mengatasi lupa password atau mengganti? Ada ya? Ya. Termute Ustadz Asnawi. Oh iya. Ya, kalau ingin mendapatkan akun belajar ID itu bisa langsung ke admin sekolah atau mandiri. Kalau nggak mau capek-capek mandiri ya langsung aja ngomong ke admin sekolahnya buatkan akun. Nah, harapannya kalau sudah terbuat diganti passwordnya Ustazah. Diganti sendiri, gantinya kayak kita mengganti akun Gmail itu. Masya Allah ya, banyak sekali yang hadir ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke portal rumah belajar ya. Oke, kalau begitu izinkan saya share screen ke yang pakai laptop silakan ini buka ini. Yang pakai laptop silakan buka. Ibu Rizky apakah masih hadir? Sepertinya. Ya, laptop itu pakai ini. mpi.gurudarsa.com mpi.html. Ya. Oh enggak, muncul ya. HTTP. Nah, itu diklik itu aja yang pakai laptop. Ustazah, sebelum ke portal rumah belajar, saya tanyakan lagi apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut ya, nggih. Kita lanjut. Rumah belajar. Ya, portal rumah belajar ini juga salah satu produk ya, produk dari Kemdikbudristek, Pusdatin tentunya, di mana untuk portal rumah belajar ini bukan hanya untuk guru ya, bukan hanya untuk tenaga pendidik, beda dengan PMM. Kalau PMM itu hanya guru dan tenaga kependidikan. Kalau portal rumah belajar itu untuk semua siswa, guru, orang tua maupun masyarakat umum. Bagaimana cara mengaksesnya? Kita pergi saja ke Google ya, rumah belajar seperti itu. Belum di-share ya. Ya, rumah belajar, kemudian pergi ke portal rumah belajar. Nah, di situ. Jadi di sini saya tidak mengenalkan satu persatu untuk fasilitasnya ya. Nanti Ustazah bisa mengakses sendiri dan ekspor sendiri ya. Tapi hanya saya memperkenalkan rumah belajar ini yang fitur-fitur yang sangat menarik dan mungkin bermanfaat selama kita melakukan proses pembelajaran. Ada edu game yang disampaikan Ibu Rizky tadi, ada juga augmented reality. Seperti itu. Nanti bisa ya ini kelas maya, ini gambaran umumnya kelas maya seperti Google Classroom ya, harus kita membuat kelas seperti itu. Ada sumber belajar ya, sumber belajar ada yang berupa video, audio pembelajaran, ada juga yang berbasis website, jadi interaktif seperti itu. Ada bank soal, kumpulan-kumpulan soal apabila Ustazah masih kebingungan untuk mencari soal apabila mungkin tiba-tiba ingin melakukan penilaian bisa langsung mengunjungi portal rumah belajar. Tidak usah khawatir, semua konten-konten yang ada di rumah belajar ini sudah terkurasi oleh pihak Kemdikbud. Jadi tidak usah khawatir ini seperti apa, ini menyesalkan atau tidak seperti itu. Nah, saya ke edu game ya. Edu game ini sama dengan game
game apa ya? Ya itu game. Ya game untuk menambah ilmu pengetahuan kita, bukan hanya game untuk sekedar bermain, tidak, tapi game yang benar-benar menunjang pembelajaran. Contohnya itu seperti ini. Yang saya buat. Nah, tampil ya. Setelah ini ya contohnya yang saya buat. Nah, ini merupakan media pembelajaran interaktif yang saya kembangkan sendiri ketika mengikuti pembatik ini, pembelajaran berbasis TIK. Jadi di sini saya buat juga berinteraksi ya. Ingin ada musik backgroundnya bisa dipilih musiknya. Nah, oke. Nah, kita bisa mute. Nah, kalau mau masuk ini tidak bisa diklik lainnya, Ustaz. Harus masuk ini, klik ini. Nah, kita masukkan. Misal nama muridnya Siti Fatima misal. Nama sekolahnya SDIT Darussalam. Kita save di situ. Halo sahabat rumah belajar. Media ini akan mengulas materi. Nah, seperti itu. Di sini sudah tersedia kompetensinya, tujuan materinya, terus materi ada latihan soal, ada referensi, info media, profil. Nah, ini profil saya sendiri, Ustaz Sada. Pengembang, oke. Kemudian kita lanjut ke materi atau kompetensinya. Ini sudah lengkap di sini. Jadi ini bisa menjadi konten pembelajaran Ustaz Sada. Misal, ini kan saya buat bahasa Inggris. Dari latihan soal juga ada. Jadi lengkap, ada game juga. Nah, misal seperti ini. Ketika siswa memiliki link ini untuk ke sini, bisa ini yang mengerjakan ini. They should go. Nah, they should stop misalnya. Ngasal aja ya. Ini ngasal aja. Nanti ada hasilnya. Nah, jawabannya salah. Coba lagi ya. Nah, seperti itu Ustaz. Jadi bisa kita Jadi belajar itu menjadi menyenangkan, mengerjakan soal juga menyenangkan bagi siswa seperti itu. Ada juga contoh soal seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ada juga saya buat ini, soalnya seperti ini. Roundabout transaction. Nah, ini adalah media pembelajaran interaktif yang berada di salah satu portal rumah belajar. Nah, itu salah satu yang masuk di EduGame Ustaz Sada. Nah, yang terakhir yang ini Ustaz Sada, augmented reality. Nah, ini sangat menarik ini Ustaz Sada. Jadi kalau ada siswa kita mungkin di kelas 6 ya, suruh install aja aplikasi ini, kita download markernya, kemudian praktekkan. Seperti apa sih maksudnya ini augmented reality? Kalau Ustaz Sada itu augmented reality menggabungkan dunia digital dengan dunia nyata, seperti seperti ke aplikasi Pokemon Go ya. Jadi kita mencari Pokemon, tiba-tiba di pojokan itu ada. Tapi jadi di sini tuh gambaran awalnya seperti itu. Coba kita ke mana? Ke anatomi tubuh, mana yang menarik kemarin ya. Ini cita-cita. Bagian tubuh hewan berdasarkan jenisnya. Nah, coba yang ini. Contohnya seperti ini Ustaz. Halo sahabat edukasi, yuk kita mengenal bagian tubuh ini bisa kalian dapatkan. Selamat berjumpa. Apakah kalian menyukai hewan? Di alam banyak sekali kita berjumpa dengan hewan. Akan belajar mengenai gurita dan ubur-ubur. Modo. Nah, ini seperti ini. Perhatikan. Nah, yang kertas ini namanya marker ya. Marker, aplikasinya kita install, langsung arahkan kertas, akan muncul kucing seperti ini. Itu bisa dilihat dari samping, dari kanan. Nah, bisa diputar. Oh, seperti ini ya kucing itu. Itu namanya bisa dibesarkan. Jadi langsung tampak nyata dan menarik. Selain melihat objek, kita juga bisa belajar dengan kuisnya loh. Seperti itu untuk yang augmented reality.
Kemudian ada juga yang menarik itu bagian-bagian tubuh. Ini anatomi tubuh. Gambarnya seperti ini. Program ini digunakan sebagai alat mental tulang untuk memahami. Perhatikan, ini ada markernya ya, kertas yang sudah di print, HP-nya itu diarahkan di kertas ini akan muncul secara 3D. Dengan lebih menarik dan menyenangkan. Jadi anak-anak itu akan melihat, oh seperti ini tengkorak ya. Jadi tidak hanya dilihat secara gambar saja. Sebagian besar Nah, seperti itu untuk gambaran augmented reality. Jadi bagaimana caranya? Install aplikasinya, kemudian download markernya. Markernya itu yang bentuk kertas itu. Di print, baru install aplikasinya di HP. Jadi baru bisa seperti itu. Nah, itu untuk augmented reality. Nah, untuk selanjutnya karena waktunya sudah masuk jam 5 ya. Untuk selanjutnya untuk portal rumah belajar itu didukung apa? Ada fitur pendukung lah ya. Seperti apa fitur lainnya? Fitur lainnya. Nih, PKB Ustadz ya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini yang saya ikutin sampai saat ini. Oke, terlog out. Ya, ini yang saya ikutin Ustadz. Pembatik ini, pembelajaran berbasis TIK. Nah, ini yang saya ikutin. Alhamdulillah, saya tuh lolos di level 4. Dari level 1 dari 70 ribuan kalau nggak salah ya yang ikut. Alhamdulillah saya masuk. Lanjut ke level 2 ini implementasi ya. Jadi penugasannya itu membuat Membuat dokumentasi video pembelajaran. Kemudian di level 3 membuat kreasi. Jadi level keempat baru nanti ini masih berjuang seperti itu. Jadi harapan saya kepada Ustadz Pram, Ustadzah Siti, ini kan ajang bergengsi ya. Tiap tahun itu Kemdikbud mengadakan ajang pembatik. Disarankan untuk ikut untuk Ustadz Pram ya. Karena ini apa ya? Saya yakin bisa semua karena di level 1 ini cuma literasi membaca, kemudian level 2 ini implementasi, kemudian kreasi. Nah, kreasi ini yang saya buat itu ada 5 penugasan. Ada membuat video pembelajaran, audio pembelajaran, ada MPI, media pembelajaran interaktif, ada juga augmented reality dan edu game. Pilih salah satu di situ, mana yang lebih mudah dikerjakan. Baru nanti level 4. Jadi bersyukurlah kalau ada dari Darsa itu ikut juga tiap tahun seperti itu. Jadi ini baru pertama kali saya ikut. Oke, mungkin itu cukup sekian dari saya tentang portal rumah belajar. Selebihnya nanti bisa mengakses sendiri ya di rumah belajar, bisa melalui Play Store ataupun berbasis website seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya penyampaian tentang rumah belajar. Saya serahkan kepada Ustazah Epi. Apabila ada pertanyaan silakan disampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Epi. Ustaz. Ya, silakan. Alhamdulillah sangat luar biasa ya yang disampaikan sama Ustadz Asnawi tentang pemanfaatan portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Baik Ustadz-ustazah semuanya, apabila ada yang ingin ditanyakan kami buka sesi diskusi ya pada sore hari ini. Kepada Ustadz-ustazah guru yang hebat, kami persilakan apabila ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita pada sore hari ini. Silakan Ustadz-ustazah. Sedikit Ustadz Asnawi. Oh ya, silakan Ustadz Pram. Ya, bukan bertanya sih, cuma memohon aja gitu ya. Tadi saya lihat videonya sangat menarik ya. Pembelajarannya ada game-gamenya tadi sangat menarik, yaitu game berpermainan tapi mengandung edukasi pada anak-anak ya. Nah mungkin nanti jika ada waktu mungkin Ustadz ya, kami dari VD2 Darussalam mungkin ya ketika kami luang, antum juga ada waktu luang mungkin bisa mengajari gitu Ustadz cara pembuatan video seperti tadi gitu ya.
Mungkin di sekolah mungkin waktunya kurang. Anak-anak suka main game. Mungkin dengan adanya game-game tadi bisa apa ya, menambah anak bisa menambah pelajaran lewat permainan tadi. Gitu aja Ustadz Asnawi. Oke, mantap Ustadz. Insya Allah ya, insya Allah. Oke, terima kasih Ustadz. Tiada lagi, silakan Ustadz Ustazah, guru hebat. Kita akan rumah bersih jam 7:10. Maka 10 menit semua wali murid berada di dalam kelas, anak-anak ya untuk sholat duha. Ustaz dan Ustazah, saya tadi lihat bagaimana pola Ustazah. Sepertinya sudah ada yang tanya. Itu tuh Ustazah Dwi itu tanya lagi atau resen yang tadi itu? Tanya lagi Ustaz. Oh ya, silakan. Mana wajahnya ini? Mau tanya Ustadz, itu apa untuk video-video tadi yang ditampilkan itu bisa di-download terus bisa di misalnya kan kita anak-anak di kelas kita bisa pakai proyektor gitu. Nah, itu videonya bisa di-download atau hanya tetap di aplikasinya itu? Video yang mana Ustaz? Tadi game education tadi. Oh, itu. Kalau yang EduGame itu tidak bisa di-download, langsung saja, itu kan berbasis website ya, langsung saja masuk portal Rumah Belajar. Nah, kalau yang augmented reality, yang tadi itu gak ada gambar, tiba-tiba muncul kucing, nah itu di-download dulu aplikasinya, sampean simpan di HP aplikasinya, kemudian di sini marker, kan ada marker di sini ya, Rumah Belajar. Markernya di bagian mana itu, Ustaz? Yang augmented reality itu kan di sini, saya yakin anak-anak itu akan ketawa nanti kalau lihat, oh kok bisa muncul kucing seperti itu. Misalnya ini, ya ini kan ada marker. Nah, ini marker, diklik, ini berbentuk PDF. Nah, bentuk PDF seperti ini. Nah, ini markernya. Nah, cara-caranya sudah ada juga di markernya. Jadi arahin saja ke ini ya. Ada caranya, arahin saja ke sini, nanti muncul di sini. Sedangkan yang ini saya yang install ini bentuk APK nanti. Ini kita download dalam bentuk aplikasi Android, simpan di HP, baru install. Ya. Pastikan kalau ini sebetulnya tidak perlu login saja ya untuk mendownload untuk Rumah Belajar ini. Oke, itu saja. Kalau yang mau yang interaktif itu langsung saja buka websitenya. Oh iya. Jadi nggak perlu download lagi ya Ustadz ya? Kalau yang ini ya, yang mana yang sumber belajar ini ya, seperti ini. Langsung saja ke websitenya, buka sumber belajar seperti ini. Ini kan ada ini. Ini belajar tentang apa ini? Mengenal sudut. Ada belajar kepada. Ini terus ada evaluasinya, siap mulai ya seperti ini. Jadi kan bisa ini anak-anak yang mana ini jawabannya. Jadi di samping belajar. Ini yang dari sumber belajar. Bukan yang EduGame. Banyak sekali konten-kontennya. Ustazah langsung explore aja langsung di Rumah Belajar itu sudah banyak. Ya, Ustaz. Syukron Ustaz. Ya, Afwan. Baik, Ustaz Ustazah. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Karena ini sudah menunjukkan pukul 7:14 menit. Nah, setelah hadis, sepertinya sudah. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri ya untuk pertemuan webinar pemanfaatan portal Rumah Belajar dalam Platform Merdeka Mengajar pada sore hari ini. Semoga para ustadz dan ustazah semuanya dengan adanya webinar ini menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila
dan menunjang guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi dan pastinya lebih kreatif lagi. Ya, sangat luar biasa narasumber kita pada sore hari ini. Berikan aplaus dulu pada Ustadz Asnawi. Luar biasa. Baik, marilah kita tutup webinar kita pada sore hari ini dengan bersama-sama istighfar dan dilengkapi dengan doa kafaratul majelis. Ya, Ustazah Evi, mohon maaf sebentar sebelum ditutup. Ustaz Pram, Ustazah Siti, saya share itu ya link absen di WhatsApp. Ya, nanti di-share ke guru-guru yang nggak hadir ya, seperti itu. Nggak apa-apa, ya. Oke. Oh iya, apa satu tadi saya sudah kirim lewat room chat ya, untuk aksinya silakan untuk diisi. Saya sebagai MC hari ini apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil khairat, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas kesempatannya Ustaz Pram, Siti, Ustaz Parjono, Ustaz Dwi, Ustazah semuanya, terutama Ustazah Evi. Terima kasih Ustazah Evi ya. Bilang itu kulitnya doang kok, sampah itu. Abi ini soal apa? Jadi itu soal apa, Abi? Nih, jangan dimakan, Dek. Ini bukan makanan. Lihat juga nggak.